Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Aplikasi Pakan Mandiri pada Ikan Bandeng di beberapa kawasan kelompok budidaya binaan BPBAP Takalar, yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu saat yang pertama Ibrahim, kedua Bustang Mutar. Pendahuluan pakan. Budidaya bandeng di Indonesia telah dikenal sejak 500 tahun yang lalu. Usaha ini berkembang pesat hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan manfaat perairan payau atau pasang surut. Ikan bandeng masih menjadi andalan budidaya perikanan. Teknologi yang diterapkan juga berkembang dari tradisional yang mengandalkan masuk atau penebaran benih, penebaran laner, dan pengolahan makanan alami sehingga pemberian pakan buatan secara terencana. Ahmad et al. 1997. Di samping itu, bandeng juga digunakan sebagai umpan hidup bagi penangkapan tuna karena kualitasnya lebih tinggi dibanding dengan beberapa jenis ikan yang lain. Subani 1982. Pakan juga untuk pemeliharaan sumber energi untuk tubuh dan pertumbuhan. Adapun tujuan pengenalan pakan mandiri ke kelompok pembudidaya tambak sebagai langkah awal uji coba pakan mandiri di lokasi budidaya. Juga sebagai bahan perbandingan pertumbuhan di setiap lokasi yang berbeda dengan pemberian pakan mandiri. Penggunaan pakan mandiri dapat menekan biaya operasional dan dapat mengurangi ketergantungan dengan pakan komersial. Metodologi kegiatan rekayasa ini produksi pakan buatan dilaksanakan mulai dari bulan Agustus sampai Desember 2019. Untuk pembuatan pakan dilaksanakan di pabrik pembuatan pakan mandiri, yaitu Divisi Produksi Pakan Mandiri di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Desa Mapakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Dan untuk kegiatan budidaya ikan bandeng dilakukan pada beberapa tambak budidaya binaan BPBAP Takalar di Kabupaten Maros, Sinjai, dan Pinrang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan mandiri untuk budidaya ikan bandeng di beberapa kelompok budidaya binaan balai. 1. Benih ikan bandeng sebagai hewan uji, polar, tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan, bungkil kelapa, vitamin mix, mineral mix, itu adalah sebagai bahan pakan. Minyak sebagai bahan campur pakan, minyak ikan sebagai bahan pakan, binder sebagai bahan perekat, enzim dan tepung tapioka sebagai bahan pakan. Alat yang digunakan dalam bentuk pembuatan pakan mandiri budidaya ikan bandeng di beberapa kelompok budidaya binaan balai. 1. Timbangan elektrik, fungsinya menimbang ikan pemeliharaan. Baskom sebagai wadah pencampuran pakan. Ember sebagai untuk fungsinya menampung hewan uji pada saat sampling atau penimbangan. Jala sebagai alat tangkap. Timbangan duduk, yaitu untuk menimbang bahan baku. Adapun pengubah yang diamati yaitu pertama survival rate, yaitu SR-nya. 2. Pertumbuhan mutlak, dan FCR yaitu force conversion rate. Adapun hasil dan pembahasan yaitu bobot biomasa dan FCR-nya menunjukkan bahwa untuk petak 1 jumlah pakan yang
digunakan sebanyak 6 ton 200,25 kilo dengan bobot biomasa sebesar 4.208,14 kilo, sehingga nilai FCR dari pakan yang diberikan sebesar 1,47%. Sedangkan untuk petak 2, jumlah pakan yang digunakan sebanyak 9 ton 150,20 kilo dengan berat bobot biomasa sebesar 6.014,18 kilo, sehingga nilai FCR yang diberikan sebesar 1,52%. Itu di daerah Maros. Untuk daerah Senjaya itu menunjukkan bahwa untuk petak 1 rata pertumbuhan mutlak benih selama 90 hari masa pemeliharaan sebesar 115,35 gram, dan ke petak kedua sebesar 133,6 gram, dan petak ketiga sebesar 112,45 gram. Adapun bobot biomasa, volume pakan, dan FCR dapat kita lihat dari grafiknya menunjukkan bahwa untuk petak 1 jumlah pakan yang digunakan sebanyak 1,1 ton 984,18 kilo dengan berat biomasa sebesar 1,1557,33 kilo, sehingga nilai FCR dari pakan yang diberikan sebesar 1,27%. Untuk petak 2, jumlah pakan yang digunakan sebanyak 729,51 kilo dengan berat biomasa sebesar 559,62 kilo, sehingga nilai FCR dari pakan digunakan sebesar 1,30%. Dan untuk petak 3, jumlah pakan yang digunakan sebanyak 121,28 kilo dengan bobot biomasa sebesar 91,30 kg, sehingga nilai FCR dari pakan yang diberikan sebesar 1,33%. Itu daerah wilayah Pindrang. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan peringkatan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu aplikasi pakan mandiri untuk pembesaran bandeng di 3 lokasi pemeliharaan memberikan hasil yang cukup baik walaupun ada kendala di pertumbuhan karena faktor musim kemarau. 2. Pakan mandiri dapat diaplikasikan ke petani pembudidaya dengan harga di bawah harga pakan komersial atau pabrikan. Wassalam, terima kasih.